Isu pemakzulan kembali menghantui Donald Trump. Namun, benarkah ia akan dimakzulkan untuk ketiga kalinya? Hingga akhir Maret 2026, belum ada proses resmi pemakzulan baru di Kongres Amerika Serikat. Tidak ada sidang, tidak ada pemungutan suara, dan belum ada langkah hukum yang dimulai. Gencatan senjata 2 minggu antara AS dan Iran yang diumumkan Selasa, 8 April 2026 melalui mediasi Pakistan, langsung terancam gagal hanya dalam hitungan jam. Guys, ini baru sehari gencatan senjata, Amerika langsung melanggar 3 poin gencatan senjata, bahkan kembali melakukan serangan. Wah, katanya mau 2 minggu istirahat, tapi belum 24 jam, Israel juga ikut-ikutan menggempur kembali Iran. Alhasil ya, gencatan senjata ini batal, teman-teman. Nggak jadi tuh gencatan senjata, lanjut perang. Ini diketahui, teman-teman, Amerika Serikat sebelumnya telah sepakat dengan Iran untuk melakukan gencatan senjata pada hari Rabu yang lalu. Tapi ini diplomasi perdamaian yang bakal ditengahnya oleh Pakistan ini terancam gagal lantaran Amerika dan juga Israel ini malah terus menggempur Iran. Terutama ini istri Will ini nggak mau tahu mau itu ada gencatan senjata mau nggak lanjut perang, lanjut ya rusuh. Ya ini Trump memang sebelumnya mengajukan gencatan senjata. Jadi bukan Iran loh ya teman-teman. Di video-video atau informasi-informasi media-media barat menyebutkan bahwa Iran yang meminta damai. Itu salah total. Karena Iran gak pernah tuh minta damai, gak pernah tuh minta adanya gencatan senjata. Yang minta itu adalah Trump sendiri. Kenapa? Karena dia takut kalau misalnya perang ini berlanjut, dirinya akan dilengsarkan oleh parlemen. Jadi tinggal menunggu waktu saja ini parlemen, teman-teman ya. Oposisi itu udah gaspol. Kalau oposisi udah gaspol, tinggal partainya sendiri yang menentukan kalau misalnya Trump akan dilengsarkan, ya tinggal disetujui saja tuntutan dari oposisi untuk melengsarkan Donald Trump. Jadi ya Donald Trump ini ibarat jadi kambing hitam perang Amerika dan juga Iran. Tinggal dikorbankan saja dan nanti partainya ya tinggal nyari kandidat lain sebagai presiden. Jadi mau tidak mau ya Trump harus melunak. Cuman masalahnya ini partnernya junjungan Amerika Israel itu nggak bisa diatur. Hasilnya perang kini informasinya terus berlanjut dan ya perundingan terancam batal. Kita bakal simak dulu deh teman-teman bagaimana gencatan senjata yang baru saja berlangsung 1 hari ini kok langsung gagal, batal. Mau lanjut perang nih, jilid 2 deh. Kita simak dulu informasi selengkapnya. Iran has agreed to open the Strait of Hormuz, and as the president said, we have received a proposal from the Iranians that has been determined to be a workable basis on which to negotiate. I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own. Presiden Amerika Serikat tetap didesak dimaksulkan atau dicopot dari jabatannya meski telah mengumumkan gencatan senjata dengan Iran. Desakan itu digaungkan oleh Partai Demokrat lawan dari partai pengusung Trump. Upaya gencatan senjata yang disepakati dengan Iran ternyata tidak menyurutkan gelombang desakan dari kubu Demokrat untuk mencopot Trump. Laporan Axios mengatakan Demokrat bertekad menunjukkan kepada pemilih bahwa mereka telah melakukan segala upaya untuk melengsarkan Trump. Sejumlah
setelah langkah hukum telah dimulai di Capitol Hill, pusat pemerintahan Amerika Serikat. Anggota Dewan dari Michigan, Sri Tanedar, dan dari Texas, Jasmine Crockett, bahkan dilaporkan telah mengirimkan surat kepada Wakil Presiden J.D. Vance dan Kabinet. Surat tersebut berisi desakan untuk mencopot Trump dari jabatan presiden. Sementara itu, perwakilan dari Connecticut, John Larson, memperkenalkan pasal-pasal pemaksulan yang menyoroti keterlibatan Trump dalam perang Iran sebagai pelanggaran serius. Sedangkan perwakilan Dewan dari Arizona, Yasamin Ansari, berencana mengajukan pemaksulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth atas perannya dalam konflik. Isu pemaksulan kembali menghantui Donald Trump. Namun, benarkah ia akan dimaksulkan untuk ketiga kalinya? Hingga akhir Maret 2026, belum ada proses resmi pemaksulan baru di Kongres Amerika Serikat. Tidak ada sidang, tidak ada pemungutan suara, dan belum ada langkah hukum yang dimulai. Lalu kenapa isu ini kembali ramai? Sejumlah media Amerika seperti Newsweek, The Guardian, dan The Daily Beast melaporkan bahwa topik pemakzulan mulai sering dibicarakan lagi di panggung politik. Bahkan, dalam acara politik besar di Amerika, sebagian publik sempat bereaksi terhadap pertanyaan soal impeachment menunjukkan bahwa isu ini masih hidup di tengah masyarakat. Situasi ini tidak lepas dari panasnya dinamika menjelang pemilu Amerika 2026. Jika peta kekuatan di Kongres berubah, peluang untuk mendorong proses pemaksulan bisa saja terbuka. Namun penting untuk dipahami, ini masih sebatas wacana politik, bukan keputusan resmi negara. Sebagai catatan, Donald Trump adalah satu-satunya presiden AS yang pernah dimaksulkan 2 kali pada tahun 2019 dan 2021. Namun dalam kedua kasus tersebut, ia tidak diberhentikan karena tidak mendapat cukup suara di Senat. Hari ini, yang terjadi bukanlah pemakzulan, melainkan pertarungan narasi politik. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya isu yang akan mereda, atau justru akan... Presiden Amerika Serikat alias AS Donald Trump didemo jutaan masyarakatnya pada Sabtu 28 Maret waktu setempat. Unjuk rasa di AS yang menolak kepemimpinan Donald Trump itu berlangsung serempak di sejumlah negara bagian. Di Washington misalnya, terlihat puluhan ribu orang memenuhi Washington Park di pusat kota. Mereka menolak invasi AS ke Iran yang telah dilakukan oleh Donald Trump. What we provide is mockery to the king, and we call this part of the Mock and Awe tour, and that's really about just taking authoritarianism and making fun of it, which they hate, and that's what we're doing. Every single day reading the paper and wondering. I mean, Iran is terrifying. Venezuela, walking in there and pulling a president out. What's going on with the undocumented people. I mean, it's just outrageous every single day. And it's coming so fast and furious, you can't keep up on it. And you just become overwhelmed. But we have to stand up and do something. You're committing genocide! You're committing genocide! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump in the USA! Donald Trump in the USA! Sebagian besar rakyat Amerika Serikat setuju bila presiden mereka Donald Trump dimakzulkan. Trump dianggap telah memicu perang Iran dan membuat sejumlah kebijakan kontroversial.
Media Newsweek melaporkan bahwa dalam survei yang diterbitkan pada hari Rabu 8 April 2026 waktu setempat, 52% pemilih terdaftar mendukung pemakzulan Trump dibandingkan dengan 40% yang menentangnya. Para pemilih telah berbalik menentang Trump jauh lebih awal daripada ketika mereka menentang mantan Presiden Richard Nixon, satu-satunya presiden 2 periode AS lainnya yang mendapat dukungan mayoritas untuk pemakzulan. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat telah memakzulkan Trump 2 kali selama masa jabatan pertamanya, tetapi Senat menolak pemakzulan tersebut kedua kalinya. Trump saat ini juga tengah menghadapi upaya pemakzulan terbaru dari sejumlah petinggi Kongres, terutama dari fraksi Demokrat, menyusul ancaman sekaligus perangnya terhadap Iran sejak 28 Februari lalu. Puluhan legislator Demokrat juga telah menyerukan agar Trump diberhentikan dari jabatannya terkait ancaman terhadap Iran. Sebagian dari mereka kini menegaskan bahwa sikap tersebut tidak berubah meskipun ada pengumuman gencatan senjata. On this, the yeas are 47, the nays. Gencatan senjata 2 minggu antara AS dan Iran yang diumumkan Selasa 8 April 2026 melalui mediasi Pakistan langsung terancam gagal hanya dalam hitungan jam. Dan penyebab utamanya, Israel. Rabu 8 April, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Lebanon, menewaskan sedikitnya 254 warga sipil dan melukai lebih dari 1.000 orang. Serangan ini menargetkan Hizbullah, sekutu dekat Iran. Iran menilai gencatan senjata mencakup Lebanon. Ketua Parlemen Muhammad Bagher Kalibaf menuduh Israel melanggar kesepakatan. Garda Revolusi mengancam balasan tegas jika serangan tidak dihentikan, dan Teheran sedang meninjau ulang komitmennya. AS dan Israel bersikeras gencatan senjata tidak mencakup Lebanon. Wakil Presiden J.D. Vance menyebut adanya kesalahpahaman. Pembicaraan damai di Pakistan Sabtu 11 April kini sangat tidak pasti. Gencatan senjata baru dimulai, tapi sudah goyah. Apakah gencatan senjata ini akan bertahan atau malah memicu eskalasi lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Konflik kembali memanas. Iran mengancam akan keluar dari gencatan senjata jika serangan Israel ke Lebanon terus berlanjut. Pejabat Iran menyebut akan menghukum Israel atas serangan di Lebanon. Dilaporkan lebih dari 250 orang tewas dan 800 lainnya terluka. Akibatnya Selat Hormuz kembali ditutup dan lalu lintas tanker dihentikan total. Dengan kata lain, Israel merusak gencatan senjata yang baru saja disepakati. Ya guys, sudah kita simak informasinya ya, di mana ini perbincangan diplomasi nampaknya bakal mulai alot. Pasalnya baru sehari diterapkan, ini Amerika dan juga Israel langsung melakukan gempuran habis-habisan ke Iran. Jadi kayaknya gencatan senjata itu nggak efektif teman-teman, karena sudah dilanggar. Tinggal ya nanti Iran yang akan memainkan posisinya, apakah tetap akan maju ke meja diskusi, meja negosiasi, atau ya langsung aja kita barbar seperti biasa. Atau teman-teman gimana menurut kalian? Mending ini perang disudahi saja atau lanjut perang? Walaupun ya mungkin yang bakal jadi efeknya ya ekonomi global juga bakal terganggu. Teman-teman, itu di rumah-rumah kalian, di wilayah kalian harga plastik udah naik belum? Nah, kalau sudah mulai naik, tunggu aja kalau misalnya perang makin besar, ya bahan-bahan kebutuhan pokok nanti juga bakal merangkak naik. Apalagi, amit-amit kalau misalnya BBM sudah tidak disubsidi oleh pemerintah, wah itu harga-harga di kebutuhan kita sehari-hari pasti bakal langsung melonjak. Ya siap-siap saja teman-teman ya, siap-siap. Gimana menurut kalian? Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.